Suatu hari, Abu Nawas hendak dijahati oleh ahli yoga yang bersekongkol dengan pemuka agama. Setelah mencapai kata sepakat, keduanya berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, kedua orang itu menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan tamu-tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata sang ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, kata si pemuka agama. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas memakai jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pemuka agama mengenakan seragam keagamaan masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan sumbangan untuk membeli makanan buat kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pemuka agama tersebut. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah sumbangan terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pemuka agama dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku, sedangkan bagian kalian terserah kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pemuka agama tersebut. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari sumbangan? Sumbangan itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," protes Abu Nawas mulai merasa jengkel. Meski begitu, pemuka agama dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Tapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pemuka agama kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa yang di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," ucap pemuka agama itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam makin larut, embun mulai turun ke bumi.
pemuka agama dan ahli yoga mengantuk lalu tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan tersebut sampai tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pemuka agama mengatakan mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pemuka agama menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pemuka agama. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pemuka agama dan ahli yoga mulai tidak sabar menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pemuka agama dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Khutbah Jumat Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang khutbah sholat Jumat yang bertemakan api neraka. Abu Nawas dikenal sebagai mubalik oleh tetangga dan warga sekitarnya, dan tak jarang ada orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar bersilaturahmi dan meminta petunjuk agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal pesan dari Abu Nawas ini, bahwa Abu Nawas tak bisa memberikan janji. Hanya saja dirinya mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bersedekah. Hari Jumat telah tiba. Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam sekaligus khotib untuk memberikan ceramah pun bersiap berangkat ke masjid. Abu Nawas segera mandi dan berpakaian rapi. Setelah berpamitan dengan istrinya, Abu Nawas lalu melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak lama kemudian terdengar suara azan. Umat Islam khususnya laki-laki berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan segala jenis aktivitasnya. Para warga sangat senang dan antusias sekali karena biasanya ceramah dari Abu Nawas ini sangat sesuai dengan situasi terkini.
Namun, belum lama Abu Nawas berkhutbah, dilihatnya banyak para jamaah banyak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" ujar Abu Nawas dengan keras. Kontan saja para jamaah terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah terbangun dan panik, lantas Abu Nawas meneruskan khutbahnya tanpa peduli pertanyaan para jamaah mengenai letak apinya. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, kata Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbahnya, Abu Nawas segera menutup bagian kedua khutbah dengan berdoa. Sesaat kemudian, Abu Nawas kemudian memimpin sholat Jumat dengan khusyuk diikuti oleh para jamaah. Para jamaah tersadar dan masih ingat akan api neraka yang diucapkan oleh Abu Nawas tadi.